Birokrasi adalah struktur yang terorganisir atau sistem rasional yang dirancang sedemikian rupa bentuknya agar memungkinkan terlaksananya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Birokrasi dilaksanakan oleh serangkaian prosedur atau aturan yang bersifat tetap. Rantai komando birokrasi berupa hierarki kewenangan yang mana berjalan atau mengalir dari atas ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang biasa disingkat BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana atau Satkorlak di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana atau Satlak PB di tingkat kabupaten atau kota. Yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Jadi, di sini kelompok kami akan membahas mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Kabupaten Ogan Ilir. Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah satuan petugas penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Visi dari BPBD OI adalah terwujudnya masyarakat Ogan Ilir yang tangguh, maju, dan berkualitas dalam penanggulangan bencana. Unsur-unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Ogan Ilir. Yang pertama ada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana berdasarkan asas desentralisasi dan tugas bantuan, dan memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penanggulangan bencana daerah. Yang kedua ada Kepala Pelaksana, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah sehari-hari berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, dan memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penanggulangan bencana daerah. Yang ketiga ada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas, dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan memiliki fungsi pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang keempat ada Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan memiliki fungsi penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumah tanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kelima ada Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan pemberian dukungan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan memiliki fungsi penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan kinerja rencana umum penganggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang keenam ada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kedaruratan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan memiliki fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup pencegahan, kesiapsiagaan, dan kedaruratan. Yang ketujuh ada Kepala Seksi Pencegahan, mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup pencegahan, dan memiliki fungsi penyusunan dan penetapan standarisasi atau prosedur tetap serta kebutuhan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan bencana daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pencegahan. Kedelapan ada Kepala Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dari pelaporan di lingkup kedaruratan, dan memiliki fungsi pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. Dan yang terakhir ada bidang rekonstruksi, rehabilitasi, dan logistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang rekonstruksi, rehabilitasi, dan logistik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan memiliki fungsi penyusunan petunjuk teknis lingkup rekonstruksi, rehabilitasi, dan logistik, dan pemberdayaan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup rekonstruksi, rehabilitasi, dan logistik. Pelayanan online, yang mana terkait tentang pelayanan online, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir bisa diakses melalui website resmi bpbd.oganilirkap.go.id atau emailnya bpbd_ogan_ilir@yahoo.com, dan nomor teleponnya 0711 580 472. Nomor handphonenya 0811 7481 808. Nah, apabila masyarakat terdapat suatu bencana yang ada di depan mata, langsung bisa dihubungi atau diakses melalui yang tertera di atas. Dan juga ingin mengetahui apa saja kegiatan Badan Bencana Daerah atau langkah-langkah ketika kita menghadapi suatu bencana, itu bisa dilihat di website resminya. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ada beberapa pelayanan langsung yang dilakukan oleh BPBD Ogan Ilir. Yang pertama, BPBD Ogan Ilir mengerahkan total 50 satgas untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di Ogan Ilir. Selanjutnya, BPBD Ogan Ilir memberikan bantuan kepada korban rumah roboh akibat angin kencang yang terjadi di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, BPBD Ogan Ilir juga langsung meninjau lokasi yang dikhawatirkan jalan akan terputus saat banjir di Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang terbaru ini, BPBD Ogan Ilir sudah melakukan sosialisasi dan pendirian posko gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19.